lalu bagaimana sebetulnya alat ini bekerja? Jadi Bapak Ibu saya jelaskan lagi secara gamblang. Ibu Ratna dan Bapak Ibu yang lain, aliran itu muncul dari pet yang Bapak Ibu duduki. Itu yang pertama, bukan dari kaki. Boleh nggak saya duduknya kaki ke atas? Boleh. Boleh nggak saya kayak duduknya, terserah Ibu lah duduknya gimana caranya. Aliran itu full ke tubuh Bapak Ibu. Terus kemarin ada bilang, kenapa saya nggak boleh lepas sendal? Pertanyaan saya, ngapain harus lepas sendal? Yang lain nggak lepas sendal ngapain gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lepas sendal artinya aliran kita itu jauh lebih banyak kemungkinan keluar dibanding full ke tubuh kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada resiko kesetrum dari si lantainya. Nggak percaya coba aja. Nggak mau kan? Sehingga semakin tebal yang Bapak Ibu sendal Bapak Ibu pakai semakin bagus. Oh misalkan kemarin ada yang negur tuh, ada Bapak Ibu kita duduknya gini, kakinya di sana, tahu kan? Yang di tempat apa? Di situ. Disegur sama ibu sebelah. Jangan, nggak maksimal terapi. Justru itu yang maksimal. Karena kakinya nggak nyentuh bawah. Artinya alirannya full ke badan. Betul nggak? Nah, jadi intinya adalah bagaimana caranya ibu duduk bisa nyaman dan alirannya nggak terbagi. Itu poinnya. Jadi ada dekat dinding, kita pastikan jangan sentuh dindingnya. Kemarin bapak-bapak tuh karena enak ya, begitu langsung. Enak emang, cuman aliran kita terbagi. Kita terapi cuma 20 menit, itu pun terbagi kan nggak maksimal berarti, gitu ya. Jadi dari alat ini nanti melalui kabel itu dia tersambung ke pet ini, lalu nantinya dia masuk ke seluruh tubuh Bapak Ibu semuanya. Disitulah nanti dia akan bantu dalam mengecas elektrik alami yang kita punya masing-masing. Nanti perubahan yang paling nyata terjadi adalah dari kualitas tidur biasanya. Makanya kita selalu tanya kualitas tidur dulu. Yang punya masalah maupun tidak. Ada juga yang tidak punya masalah tidur, tapi setelah dia terapi agak beda ya dibilang itu. Saya itu lebih deep gitu. Bahkan ada satu ibu bisa tidur siang 2 kali. Siang aja cuma 1 waktu loh, dia bisa 2 kali, bayangin. Dia tidur siang pertama cuma 30 menit, terus habis itu dia mau tidurin anaknya, ketiduran lagi katanya. Bisa 2 kali. Dan itu udah pernah terjadi sebelumnya seumur hidupnya. Nah, jadi ketika elektrik masuk, nanti yang diubah kan masalah darah kita kan yang pertama. Oh mas, kalau misalkan saya punya masalah otot dipegel-pegel itu segala macam, bisa juga karena selain darah, dia juga bantu masalah relaksasi otot kita, termasuk masalah saraf. Itu yang dia bantu. Terus kalau misalkan tulang kita yang kena gimana? Kalau tulang kemungkinan besar yang dibantu itu ya bagian-bagian sekitaran tulangnya, yaitu sirkulasinya, otot-ototnya dan saraf-saraf di sekitarannya. Itu yang dibantu. Kalau tulangnya tiba-tiba nyatu lagi, ngeri juga nih elektrik. Listrik bisa nyatuin tulang kan? Kurang, make sense lah gitu. Karena sejauh ini yang punya masalah tulang, sejauh ini ya, itu belum ada testimoninya. Tapi kalau kepadatan tulang, itu ada. Tapi kita mengambil testimoninya karena saya pribadi soal ini, masalah tulang, sejauh ini belum. Tapi masalah otot, saraf, dan darah, dia bisa bantu. Cuman tergantung Bapak Ibu sabar atau tidak aja. Bapak Ibu bisa konsisten atau tidak aja. Karena kalau hanya kesini untuk memperbaiki keluhan, setelah keluhannya selesai, apa? Healingnya apa? Makan berantakan lagi. Oh nggak pernah minum kopi, sulit dihajar kopi setiap hari. Nggak pernah makan pedas, dihajar lagi makan pedas, hancur lagi itu saat lambungnya. Intinya setelah Bapak Ibu terapi di sini, kalau bisa dibarengi dengan pola hidup yang benar diperbaiki. Konsisten Bapak Ibu datang ke sini, artinya Bapak Ibu konsisten juga dalam perbaiki pola hidup juga. Kan mau sehat kan? Jangan ikutin kita yang udah lah. Kita justru mengambil contoh dari Bapak Ibu yang di sini, karena yang saya omongin di sini itu kebanyakan adalah dari hasil dari pemikiran Bapak Ibu juga yang kita rangkum, akhirnya kita ceritakan di sini, gitu ya. Dan sekarang kita ada satu testimoni